ini jadi bahan evaluasi Mang Ade. Mungkin ada kesalahan, kesombongan atau apa yang membuat emak sedikit tidak ridho sehingga mudah juga jatuhnya. Selalu apa-apa buat emak juga begitu. Apa-apa buat Mang Ade. Kalaupun ada makanan sedikit disisain buat Mang Ade pulang. Emak sayang sekali sama Mang Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada, teman-teman pekerja, buruh yang di pabrik-pabrik, kami doakan semoga diberi kesehatan. Yang di desa-desa juga begitu, para petani dan semua yang ada di perkebunan, semoga hasil bumi terus melimpah. Tidak lupa pedagang kecil, pedagang kaki lima, pedagang pasar tradisional, semoga dagangannya laris. Amin. Halal dan penuh keberkahan. Kembali lagi di podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi milik publik. Maka dia harus menjadi suara bagi mereka yang tak mampu bersuara dan menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya atau voice of voiceless. Sahabat sekalian, hari ini saya ditemani oleh Mang Ade yang bisa dan punya nama lengkap Nandar Sukandar. Nandar Rukandar ya, kan banyak yang belum tahu ya, yang sering dan populer disebut Mang Ade Londok. Apa kabar? Alhamdulillah. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Terima kasih sudah mau datang dan hadir di podcast Mas Mansuri. Sama-sama. Apa kabar Mang Ade? Baik-baik saja. Saya manggil Mang atau Kang? Mang aja. Karena Mang aja ya? Kalau Kang itu laki-laki yang dewasa, kalau Mang itu laki-laki yang lebih dari dewasa. Oh gitu. Mang, Kang sama aja lah ya. Yang penting tidak mengurangi hubungan persahabatan. Mantap. Itu yang paling penting. Kemana aja Kang Ade? Mang Ade di Bandung, di Soreang ada. Di Bandung terus ya? Iya. Biasanya aktif pulang balik Bandung Jakarta gitu atau? Kebetulan dalam 2 minggu ini Mang Ade ada di Bandung dan selalu ada di Bandung dan tetap ada di Bandung. Di Bandung ini karena pulang kampung atau apa, coba Kang ceritain Kang Ade. Kalau Mang Ade menyebutnya bukan pulang kampung tapi lebih mempersiapkan diri ya. Karena kalau pulang kampung itu pulang ke kampung dan di kampung tinggal diem di kampung, tidak ada pekerjaan. Tapi Mang Ade itu di Bandung, kampung Mang Ade, nggak kampung tapi kota sih, tengah kota, mempersiapkan diri dengan berkarya. Oke, sempat viral beberapa bulan yang lalu. Ya. Bagaimana rasanya jadi artis Mang Ade? Kalau artis Mang Ade tidak merasa ya, tidak merasa jadi artis. Tapi kalau viral iya. Mang Ade tidak pernah memproklamirkan Mang Ade artis, belum pernah. Jadi kalau viral iya, alhamdulillah. Mang Ade viral, Mang Ade bisa mendapatkan banyak dari viral itu, materi maupun yang paling terpenting adalah pengalaman. Alhamdulillah hiraubil alamin. Nah, sebelum kita masuk ke viralnya itu, saya boleh tahu nggak, ini semua penonton pengen tahu perjalanan Mang Ade Ya. mulai dari pertama kali dilahirkan di keluarga di Bandung, terus sampai dikenal banyak orang begini, ceritanya bagaimana Mang Ade? Kalau mengingat dari sebelumnya itu panjang sekali mungkin ya perjalanan Mang Ade, dari mulai Mang Ade nggak dari lahir lah, yang paling penting sudah eksis aja di Bandung gitu ya. Karena Mang Ade juga sempat di Tasik, sekolah di Singaparna tentunya. Mang Ade di Bandung ini menjadi banyak pekerjaan, makanya disebut Mang Ade Londok. Oh. Apapun pekerjaannya, Mang Ade tidak pernah merasa
atau gimana Mak Ade bangga dengan pekerjaan Mak Ade saat itu dan saat ini. Apa pekerjaan Mang Ade saat itu? Banyak pekerjaan Mak Ade itu, dari mulai Mak Ade berjualan kaos kaki, membuka. Itu umur berapa itu? Mungkin umur 20 tahun Mak Ade mulai agak aktif di usaha. Tapi sekolah tetap ya, sekolah. Mak Ade sekolah itu sampai sekolah dasar mungkin ya. SD ya. Sekolah dasar. Tapi lulus SD ya. Nggak lanjut SMP tapi ikut coba kerja. Lanjut SMP enggak terlalu ingat, tapi Mak Ade pada saat itu memilih untuk bekerja karena waktu itu perekonomian keluarga itu Mak Ade rasa harus dibantu. Oh, berapa bersaudara Mang Ade? Kalau Mak Ade itu lima bersaudara. Ya. Ibu masih ada ya? Ibu alhamdulillah sehat, Mak, sehat terus, Mak. Ayah? 5 tahun yang lalu sudah tidak ada. 5 tahun yang lalu sudah tidak. Mudah-mudahan tapi iman Islam amin. Iya. Pernah saya dengar katanya pernah ngamen, pernah jahit. Itu selama berapa tahun Mang Ade? Ngamen Mang Ade ada sekitar 5 tahun itu dulu itu waktu zamannya 98 ya. Ngamen sempat ada 5 tahunan lah kurang lebih. Ngejahit itu ada 10 tahunan kurang lebih. Kalau saya bayangin ngamen jahit, sesulit apa, boleh dijelaskan nggak Mang Ade? Sesulit apa hidup Mang Ade waktu itu? Harus membiayai keluarga gitu kan? Sesulit apa coba? Mang Ade bukan merasa sulit tapi merasa senang. Karena begini, kalau kita ngamen itu bisa bernyanyi setiap hari. Bernyanyi di depan orang banyak, di depan orang berkumpul, di angkot, di bis kota, dari rumah ke rumah. Mak Ade merasa senang bisa bernyanyi setiap hari. Dari ngamen ke penjahit itu berapa tahun? Ngamen berapa tahun? Mungkin sempat berjualan kaos kaki dulu ya. Mungkin dari ngamen ya. Berjualan kaos kaki di Bandung, beralih ke jualan kaos kaki. Kaos kaki itu dijual di bis-bis atau di Emper. Oh, di Emper. Di Emper kaki jalan. 5 ya. Di Kosambi tepatnya. Dulu mah ada toko bata dulu, misalnya sudah tidak. Modal dari mana waktu itu? Modal dulu itu ngambil dulu kaos kaki itu ngambil dulu dari orang yang mungkin kalau dibilang bos kaos kaki ngambil dulu kaos kakinya, setelah itu dijualin. Baru misalkan sebulan sekali kita store. Selebihnya kan ada buat makan sehari-hari. Alhamdulillah. Kalau lingkungan Mang Ade di sekitar rumah itu kayak gimana? Bisa dijelasin nggak? Keluarga yang bagaimana? Teman-teman bagaimana? Kalau lingkungan Mang Ade itu, Mang Ade melihatnya kenapa Mang Ade jadi semangat? Karena mungkin melihat lingkungan Mang Ade orang-orangnya bersemangat, orang-orangnya bangun pagi. Kayak misalkan kakak Mang Ade yang dari UA punya pekerjaan selalu bangun pagi-pagi, makanya Mang Ade selalu berusaha untuk bangun pagi dan kebiasaan mungkin ya setelah apa juga Mang Ade selalu bangun pagi. Alhamdulillah. Jadi orang-orang yang semangat. Disiplin berarti ya? Lebih ke disiplin, tapi ada aja orang yang malas. Tapi Mang Ade memulai sesuatunya dari melihat orang yang malas, jadi membuat Mang Ade jadi semangat. Karena orang yang melihat malas, oh malas nih anak, Mang Ade mah nggak malas, seperti itu. Kalau boleh tahu ibu siapa namanya Kang Ade? Ibu mungkin Mang Ade nyebutnya emak ya. Emak ya. Mang Ade namanya Mak Cicah Nurjana. Mak sing sehat Mak. Ya, Mak Cicah Nurjana. Mak Cicah Nurjana. Kami doakan semoga sehat-sehat. Amin ya Allah, amin ya Allah. Mak ini tipe ibu yang bagaimana Mang Ade? Mak dilihat dari Mak Ade mas seperti ini gini. Mak itu penyayang. Mak itu perhatian. Mak itu teman. Mak itu ibu yang baik. Mak itu segalanya. Buat apa Mang Ade kesana kemari? Jangan ngomongin Mang Ade jadi sedih. Gak apa-apa. Gini, Mak itu adalah penyemangat Mang Ade. Sebenarnya Mang Ade bisa begini, bisa. Jangan Mak jadi Mang Ade nangis. Gak apa-apa Mang Ade. Mungkin publik pengen tahu bagaimana. Mak itu segalanya buat Mang Ade. Makanya Mang Ade itu selalu apa-apa buat Mak juga begitu. Apa-apa buat Mang Ade. Kalaupun ada makanan sedikit disisain buat Mang Ade pulang.
Mak sayang sekali sama Mang Ade. Apa harapan Mang Ade atau harapan emak terhadap Mang Ade? Keinginan emak apa sebenarnya sih? Sebenarnya mama tidak terlalu banyak berharap ya. Emak tuh cuma ingin Mang Ade bahagia. Tapi sebaliknya Mang Ade juga tidak ingin Mang Ade bahagia sendiri tanpa melibatkan si emak. Itu aja. Makanya kalau ada apa-apa tentang si emak, aduh Mang Ade sangat sedih sekali. Iya. Emak adalah segalanya. Emak itu adalah segalanya. Iya. Buat Mang Ade sadar atau tidak bahwa Mang Ade bisa sampai harusnya nanya si emak di ujungnya jadi Mang Ade nangis. Nggak Aduh, apa-apa, kacau bos. nggak apa-apa. Mungkin publik pengen tahu dulu apa namanya kasih sayang emak kepada Mang Ade itu sejauh mana gitu, mulai kecil. Apakah memang dapat sentuhan emak secara terus menerus atau bagaimana? Mungkin Mang Ade termasuk yang paling dekat di antara anak-anak si emak karena Mang Ade merasa selalu diperhatikan sampai hal yang sekecil apapun, dan begitu sebaliknya Mang Ade tidak merasa puas kalau belum mengasihi atau memperhatikan atau semuanya tentang emak. Itu aja. Memang segalanya lah. Iya. Nggak mungkin Mang Ade diam di sini, berada di podcast mana Mang Ade tidak mungkin seperti itu tanpa doa emak yang Mang Ade-nya menyebutnya yang tembus ke langit. Asli itu. Doa seorang ibu itu tembus ke langit, Mang. Betul. Ya. Betul. Iya, doa kita semua semoga emak sehat ya. Amin amin ya Allah ya Apa Rabbal alamin. namanya? Ya sehat, rezekinya banyak. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya kembali ke sempat viralnya Mang Ade, Mang Ade ya. Waktu apa namanya buat video itu, video pertama atau yang Odading Mang Oleh itu video pertama atau video keberapa Mang Ade? Sebenarnya sebelum viral tentang Odading, Mang Ade itu udah lama ya bikin Facebook, YouTube. Cuman kalau Instagram itu setelah viral ya. Bikin YouTube, memasukkan misalkan keseharian Mang Ade atau kayak gimana masukkan ke YouTube, dan sekarang YouTube-nya sudah di-report orang. Tapi nggak apa-apa, bukan itu poinnya di sini. Mang Ade punya YouTube sudah sebelum Odading. Oke, sebelum memang sempat viral itu di YouTube atau di sosial media lain? Semua ya? Semua, bahkan banyak. Nggak, pertama kali Odading itu viral dari mana? Pertama Odading viral itu Mang Ade di Mang Oleh itu kebetulan anaknya adalah kawan Mang Ade. Tate, assalamualaikum Tate, brother. Assalamualaikum. Tate Jete, kos Sambi, tukang parkir. Assalamualaikum, balad Mang Ade. Sama Tate namanya, dipinjemin kamera. Dok, masih inget ya? Nu urang atuh iklankeun Odading ieu hayang payu. Itu Mang Ade akan selalu ingat. Oke, itu awal mula Mang Ade viral di mana-mana. Setelah 3 hari Mang Ade baru tahu itu video viral. Mungkin Tate banyak kawannya, mungkin dia masuk kemana mungkin. Alhamdulillah Tate nuhun pisan sepadan dengan Odading. Mang Ade di sini sepadan dengan semuanya. Mudah-mudahan Mang Oleh juga bapaknya Tate sehat terus, dari Mang Ade semuanya sehat terus, karena tidak ada kata lain yang lebih bagus adalah berdoa untuk semuanya. Odading Mang Oleh, Tate, keluarga semuanya. Salam baktos di abdi, salam keluarga abdi, hatur nuhun pisan. Iya. Setelah viral itu pendapatan naik pesat dan diundang di mana-mana Mang Ade. Ya. Bahkan saya dengar bahwa Gubernur Jawa Barat, ya, Kang Ridwan Kamil juga sempat menobatkan jadi duta kuliner se-Jawa Barat. S3 marketing kan? S3 Alhamdulillah. Marketing. Bagaimana perjalanannya? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Haji Ridwan Kamil. Terima kasih banyak, hatur nuhun Bapak parantos menyematkan label-label eta. Tapi kumaha Ade di rada di ini. Mang Ade mah kalau misalkan itu membuat Mang Ade menjadi tidak amanah, lebih baik
sekarang di podcast sebelumnya juga pernah bilang lebih baik Mang Ade menjadi tukang promosi aja, karena begini, kalau menjadi duta itu harus ada tugas yang diemban, harus ada keseharian sebagai duta dan harus berperilaku baik. Oh, berarti melepaskan jabatan sebagai duta kuliner Jawa Barat dong? Kan itu hanya omongan saja. Oh. Kalau toh menjadi duta itu harus tertulis dan harus ada tugas yang diemban dan harus ada komunikasi yang kontinu. Sedangkan kan Mang Ade cuma di situ aja. Bapaknya bilang ke Mang Ade, Mang Ade ini, dia di depan semua orang. Mungkin itu yang kerekam sama masyarakat. Tapi Mang Ade alhamdulillah dikasih. Tapi, jujur Mang Ade, waktu itu dikasih duta kuliner itu sempat dapat apa dari? Alhamdulillah Mang Ade dikasih handphone. Sekarang masih dipakai itu buat Mang Ade buat itu ngeplog gitu. Alhamdulillah Bapak, terima kasih hatur nuhun Pak, sehat dari Mang Ade. Alhamdulillah masih ada di Mang Ade. Amanah kan itu. Oh iya. Kenang-kenangan. Kok duta kuliner ini juga amanah juga. Gimana? Kalau duta kuliner mungkin Mang Ade merasa belum cakap atau belum sanggup, karena begini, sebagai duta itu kan kita harus mencontoh. Sedangkan di duta akhir itu sebagai orang yang patut dicontoh. Iya. Karena Ade merasa akhir-akhir ini yang menimpa Mang Ade gitu ya, kejadian demi kejadian itu sangat-sangat mengganggu dan sangat menyudutkan posisi Mang Ade. Mang Ade kenapa bilang begini? Karena toh itu masalah tertimpa kepada Mang Ade. Mang Ade sadar betul itu ke Mang Ade, takutnya kalau Mang Ade dijadiin duta itu kemana-mana. Sampai juga kemana-mana. Mang Ade nggak mau menyakiti, biarlah Mang Ade yang sakit lah, orang lain nggak usah gitu. Pak ampun lah Pak, ampun Pak, asli itu Mang Ade berat meninggal, terus Mang Ade mau jadi tukang promosi. Bapak sehat Pak. Iya. Tapi memang jabatan yang diemban Mang Ade itu nggak mudah ya. Harusnya dimanfaatkan sebisa mungkin Mang Ade bantu promosi kuliner Jawa Barat. Tapi kalau soal promosi, Mang Ade tiap hari juga promosi. Jangan dikasih misalkan label-label itu mah. Nggak perlu, itu udah promosi ya. Iya sebenarnya begitu sih Mang Ade. Dan jangan salah, waktu ada label itu dicantumkan ke Mang Ade, orang-orang antusias ke Mang Ade. Tapi bukan itu yang Mang Ade cari. Mang Ade hanya perlu berpromosi dengan gayanya Mang Ade, takutnya Mang Ade nggak amanah gitu aja. Kalau toh Mang Ade mau bilang ke mana nggak tahu Mang Ade harus bilang ke mana. Mang Ade ngomongnya hanya di konten-konten podcast seperti ini dan mungkin di media-media yang lain. Iya, saya dengar Mang Ade sempat di-endorse banyak produk ya, sempat diundang di berbagai macam acara TV. Boleh tahu nggak Mang Ade, udah ngantongin uang berapa dari sejak viral sampai sekarang? Kalau Mang Ade menghitung dari barang yang Mang Ade punya dan yang kepake, mungkin sekitar 200 jutaan. 200 juta ya. Gini, mobil 100, tabungan ada 50. Ini Mang Ade semua dong di sini dong. Hanya di sini doang ya. 50 juta itu untuk nantinya Mang Ade itu mau ngumpulin buat beli rumah, tapi belum kesampaian. Oke. Jual wae gitu mobil, yang beli mah aing pada beli mobil. Kayaknya 50 juta aya di tabungan, itu pun Mang Ade simpen. Mang Ade masukkan disimpan itu kenapa? Takutnya di lain waktu Mang Ade itu ada bagaimana minimal Mang Ade punya tabungan itu. Oke, Mang Ade kan sempat diundang banyak sekali TV, bahkan di program-program apapun pasti ada wajah Mang Ade pada saat itu. Bagaimana ceritanya kok bisa diundang TV? TV langsung telepon Mang Ade atau gimana? Ya, dari TV itu berusaha untuk menghubungi Mang Ade dan Mang Ade lewat siapa? Langsung Mang Ade atau? Lewat dulu kan ada manajemen. Dulu ada manajemen yang menaungi Mang Ade dan sekarang sudah berdiri sendiri. Udah artis dong. Udah ada manajemen, udah ada manajer ya kan? Harusnya sih seperti itu, tapi Mang Ade tidak merasa. Dari dulu juga Mang Ade tidak merasa. Harusnya seperti itu, tapi Mang Ade sekarang sendiri, berjalan sendiri dan alhamdulillah banyak belajar dari manajemen yang dulu dan sekarang diaplikasikan sama Mang Ade sendiri. Nah, seminggu berapa kali diundang di TV waktu itu? 2 minggu ke belakang mungkin ada dua kali dalam seminggu. Ya, waktu itu. Waktu itu dua
dua tiga kali seminggu lah. 2-3 kali seminggu. Berarti terus menghiasi ini ya layar kaca pemirsa ya. Bagaimana perasaan ibu atau keluarga ketika tahu Mang Ade masuk TV gitu? Perasaan keluarga terutama Mang Ade melihatnya Ma aja ya. Ma ya. Ma itu sangat senang. Mang Ade jadi terkenal. Ma juga ikut terkenal, minimal di mata masyarakat itu Ma ya, Ma-nya Mang Ade gitu. Minimal ada gimana beda lah dari hari biasanya. Oke. Apa yang sudah Mang Ade kasih ke Ma setelah udah dapet 200 juta itu? Mungkin belum cukup. Belum. Karena Mang Ade niatnya juga ini mau menjual mobil untuk dibelikan rumah karena hanya itulah harapan satu-satunya untuk membahagiakan orang tua. Karena ya berbagai rencana yang sudah terpatahkan mungkin sekarang, dan tapi Mang Ade tetap optimis, masih ada yang berjanji mau begini-begini tapi tidak terrealisasi karena mungkin karena keadaan atau berubah pikiran. Mang Ade nggak tahu, pokoknya Mang Ade positif aja buat semuanya dan semoga dilancarkan semuanya, itu aja. Mang Ade setelah masuk berulang-ulang di TV, masuk di TV, di podcast, diundang kemana-mana, ada namanya star syndrome. Ya. Merasa bahwa kuat, bahwa besar, bahwa artis dan sebagainya. Apakah itu terjadi pada Mang Ade? Karena yang saya dengar katanya sempat rame Mang Ade ngata-ngatain pemotor. Walaupun ini dua versi ya, ada yang bilang pemotornya juga bawa anak dan seterusnya. Terus terakhir yang paling up to date itu Haji Mali dengan Haji Mali dan Haji Bolot kalau tidak salah. Apakah ini bagian dari star syndrome? Apakah ini bagian dari udah merasa besar nih, dadanya diperbesar gitu atau gimana, Kang? Kalau merunut dari rentetan kejadian, itu kan sudah jelas semua ya. Orang juga sudah melihat bagaimana cerita yang sesungguhnya. Coba dong, boleh ceritain nggak? Karena versi ini kan harus dari versi Mang Ade ya. Dari awal, dari kejadian pertama sudah jelas ya. Jadi Mang Ade takut menyakiti orang lah, sudahlah begini sini Kak. Ini tertimpa kepada Mang Ade terima. Orang mau ke Mang Ade begitu Mang Ade terima, monggo. Tapi kalaupun itu jangan sampai mengganggu aktivitas Mang Ade. Mang Ade mangga saja, orang mau bagaimana. Toh masyarakat Indonesia pun akan melihat. Itu tuh apa benar itu ya, itu kalau melihat dari video itu semua. Mang Ade tidak mau menyakiti yang sudah minta maaf kan? Sudah selesai kan? Sudah selesai. Tapi dari hati yang paling dalam Mang Ade juga kepengen kan bahwa publik tahu bahwa ini kejadian sebenarnya bagaimana. Jangan sampai, maksud saya Bang Ade, harus dijelaskan ke publik apa sebenarnya yang terjadi. Agar nanti kalaupun emak Mang Ade itu tahu, emak bisa, oh ternyata begini kejadian. Kalau kamu sudah dikasih tahu yang sebenarnya. Jadi kalau Mang Ade begininya, kalau di Bandung gitu, daripada berkonflik lebih baik minta maaf. Itu Mang Ade, moto Mang Ade. Jadi begini, daripada Mang Ade punya musuh, lebih baik kalaupun siapa yang salah di situ, otomatis Mang Ade yang duluan yang meminta maaf. Karena buat Mang Ade itu berkonflik itu tidak baik dan menjadi ribet atau jalan kita menjadi berat. Lebih baik kita minta maaf, masalah selesai, kita jalan lagi daripada kita terus menerus di konflik itu. Dan kalaupun ada konflik, ya Mang Ade akan segera menyelesaikannya secara mungkin gentleman gitu ya. Meminta maaf aja, nggak apa-apa lah. Tapi itu pure kursi itu ditarik sama Mang Ade tanpa berpikir panjang karena itu joke ya. Waktu di panggung itu Mang Ade berpikirnya begini, orang lain kan sudah bikin gimmick satu, udah dijelasin, udah ada video-videonya kan ya di podcast terdahulu. Gimmick 1, gimmick 2 sampai ke Mang Ade gimmick 3. Kalaupun itu dimasalahkan, ya Mang Ade minta maaf, Mang Ade salah, sudah itu aja. Oh tapi itu memang gimmick ya? Gimmick Mang Ade yang sudah disepakati? Enggak, gimmick Mang Ade. Oh, Mang Ade nggak sempat protes ke bagian kru. Jangan ini dong gimmicknya, ini kan orang tua, nanti takut kualat. Kalau dari kru tuh nggak menyarankan seperti itu. Itu mah ide Mang Ade aja. Mungkin Mang Ade salah dan Mang Ade meminta maaf. Oke.
Oke. Mang Ade, sebelum kita lanjut, ini ada kopi rakyat ini Mang Ade. Kopi rakyat, siap. Kopi rakyat. Kopi rakyat. Ikan hiu makan tomat. Mantap. Mantap. Nah, Mang Ade ini memang di podcast ini selalu ada kopi-kopi pilihan dari daerah-daerah, dan ini memang saya bilang nggak endorse, tapi kita ingin memasarkan produk-produk rakyat. Produk rakyat. Ya, jadi Mantap. dari Lampung, dari Bengkulu, dari Papua, Maluku, kopi-kopinya bergantian, termasuk Jawa juga bergantian akan kita hadirkan di podcast Mas Mansudi. Oke, kita lanjut Mang Ade. Ya. Sampai sekarang merasa bersalah nggak kejadian itu? Kalau merasa bersalah, ya. Tapi kalau move on, ya juga. Karena Made kalau ada masalah pun tidak berlama-lama dan Made akan segera bersemangat kembali. Dan tidak baik untuk selalu mengingat masalah. Dan mungkin kedepannya akan menjadi pelajaran yang berharga buat Mang Ade. Iya, waktu itu Mang Ade sempat bicara di depan publik bahwa akan pensiun dari dunia keartisan. Apa benar itu? Sempat berbicara seperti itu karena Mang Ade waktu itu Tertekan ya? sangat tertekan, sangat terganggu oleh pemberitaan yang kadang-kadang seberat sebelah dan selalu menyudutkan Mang Ade. Mungkin orang belum tahu semua tentang Mang Ade, ya Mang Ade maafkan kalau soal itu, kalau tidak tahu soal Mang Ade. Kenapa Mang Ade nggak jelaskan pada saat itu kondisinya bagaimana? Takutnya semakin panjang. Oh. Takutnya semakin panjang. Tapi justru karena nggak dijelaskan itu publik nggak tahu dan akhirnya menjustifikasi Mang Ade yang bersalah kan? Monggo, silakan. Itu misalkan publik Mang Ade bersalah, ya silakan. Mang Ade tidak keberatan. Ya. Yang paling berpenting Mang Ade bersalah dan Mang Ade minta maaf. Itu sudah cukup buat Mang Ade. Ya. Gitu aja. Gentlenya seorang laki-laki itu kalau merasa bersalah dan merasa diri tidak paling benar. Ya, semua Segera ada. minta maaf. Pertanyaan berikut nih Mang Ade. Sempat ketemu sama Pak Mali ya? Sempet. Dan beliau juga sudah sampaikan mensupport. Bahkan beliau pun ke Mang Ade itu ngasih wejangan gitu. Mang Ade semangat, jangan mundur. Bapak Haji Malih dari Mang Ade sehat selalu dan panjang umur dari Mang Ade. Dari lubuk yang hati yang paling dalam, sekali lagi Mang Ade minta maaf kejadian kemarin. Mang Ade sangat bersalah dan Bapak yang sehat dari Mang Ade. Mudah-mudahan Bapak panjang umur, sehat selalu dari Mang Ade. Pokoknya doa yang terbaik buat Bapak Haji Malih sebagai senior Mang Ade, dan Mang Ade minta maaf. Ya. Minta maaf. Iya Mang Ade, banyak pelajaran sebenarnya yang publik pengen tahu dari Mang Ade. Bagaimana bisa pesat mendapatkan kepercayaan publik, dikenal banyak orang, disapa banyak orang, ya, Jatuhnya pun diminta cepat. foto banyak orang. Jatuhnya pun cepat. Tapi yang paling lucu dan Ya. saya sering dengar, Mang Ya. Ade ini sempat disukai sama salah satu selebgram gitu. Sama selebgram ya mungkin ya. Devina Ciputri namanya. Devina. Devina, ikan hiu makan tomat. I love you so much. Masih? Sekarang udah enggak karena Devina itu sudah memutuskan untuk berjalan sendiri dan Mang Ade tidak keberatan. Pacaran kok cuman seminggu? Maksudnya bukan seminggu tapi kualitas kita dalam berkomunikasi. Ada banyak pelajaran dari Devina khususnya buat Mang Ade. Tapi serius itu beneran pacaran? Kalaupun settingan, Mang Ade itu banyak pelajaran dari Devina Ciputri dan Mang Ade semakin Kalaupun banyak. settingan berarti settingan dong? Silakan menyimpulkan sendiri. Loh enggak saya tanya Mang Ade, settingan atau beneran itu pacaran? Dari hati atau? Kalau Mang Ade mencintai Devina sepenuh hati. Oke. Kalau Devina menganggap settingan, tanya Devina. Devina diundang ke sini. Oke. Sempat dikenalin ke orang tua nggak? Sempat karena Mang Ade yakin kalau Mang Ade ada perempuan yang Mang Ade cintai
itu sempat dilaporkan. Kalau Mak Ade menganggap diketemukan. Sudah dilaporkan sama si Tapi Mak. belum diketemukan. Mak lapor ini Mak Ade punya cewek. Sudah ketemu? Sudah ketemu. Bahkan Devina pun sampai saat ini sangat-sangat menyayangi ibu Mak Ade. Sempat pacaran beberapa lama itu Mang Ade? Mungkin ada 2 minggu. Cuma 2 minggu. Sakit hati nggak sih Mang Ade? Sakit hati kalau soal perempuan enggak. Tapi kalau Mang Ade menyangkut si Mak sangat sakit hati. Iya kan nyakiti hati Mang Ade berarti nyakiti hati Mak dong. Kesimanya masih sayang Devinanya. Oke. Masih suka nanyain Mak gitu. Jadi Mang Ade cukup senang Devina bisa mengambil hati si Mak gitu karena itu sebenarnya yang Mak Ade harapkan. Ada cewek yang bisa mengambil hati si Nah Mak. kenapa nggak dipertahanin Mang Ade? Kalau mencintai itu buat Mang Ade bukan mempertahankan, tapi memberikan kebebasan dalam mencari keputusan, membuat keputusan. Silakan karena Mang Ade sungguh-sungguh mencintai Devina, silakan dipilih. Oh maunya begini, oh ya mangga silakan. Itu yang terbaik buat Mang Ade, buat kamu, buat semua. Tapi menyakiti hati Mang Ade. Sakit jangan dibilang. Kalau sakit Mang Ade sudah biasa. Oke. Yang luar Sudah biasa. ada gantinya belum? Sudah ada gantinya, tapi Mang Ade tidak yakin. Kenapa nggak ya? Nggak yakinnya begini. Orang Islandia lah ya. Oh, bule ya? Orang bule, tapi tidak yakin karena Mang Ade tahu benar. Bule itu, kalaupun kita punya perasaan, tapi kan kulturnya yang berbeda. Mang Ade cuman menyukai boleh, tapi untuk ke depannya enggak ya. Mending keneangan. Pengen nggak dapet perempuan orang Sunda kan cantik-cantik tuh. Ya. Pengen dapet orang Sunda sendiri yang mungkin ada keinginan nggak Mang Ade? Orang Sunda sendiri. Untuk saat ini Mang Ade tidak mau maksudnya tidak mau dekat-dekat sama seseorang, tapi Mang Ade lebih ke gini, berkarya dulu lah. Perempuan itu kalaupun toh kita punya uang banyak, semakin ada yang dilihat. Oh itu. gitu ya? Iya. Semakin dikenal, semakin banyak duit, maka perempuan akan datang gitu maksudnya? Akan datang sendiri. Oh gitu. Dan tidak usah kita mencari jauh-jauh. Gitu. Yang penting mah kita punya karya aja. Iya. Bang Ade sempat nyinyirin sama netizen. Gimana rasanya? Nyinyirin sama netizen, pengalaman. Kembali lagi. Sempat nggak mau buka komen gitu, bener? Dijawab. Oh tetap dijawab ya? Dijawab, misalkan dulu itu jawab menjelaskan satu persatu. Sekarang sudah beres, selesai masalah, masih nyinyir, lawan. Gitu ya. Ada yang nyinyir, lawan. Nah, sempat netizen nyinyir ini sampai ke Mak nggak? Ke Mak mungkin enggak ya, mungkin enggak. Tapi cukup mengganggu kepada teman-teman Mang Ade di lingkungan Mang Ade. Karena yang merasa terganggu itu bukan Mang Ade sebenarnya. Di sekitaran Mang Ade kayak, Mang Ade terus begini-begini, cepat Mang Ade. Tapi kan Mang Ade jangan dulu. Mungkin orang itu mungkin hanya 2 hari, mungkin hanya 3 hari, biarkan saja. Dan terbukti setelah Mang Ade minta maaf, bukan klarifikasi maafnya, minta maaf kepada semua yang bersangkutan dengan Mang Ade, semuanya dengan sendirinya, ya. Ada nasihat apa waktu ibu emak tahu bahwa banyak sekali orang benci sama Mang Ade? Nasihatnya begini. Emak belum tahu. Buat Mang Ade dari Mak. Ade tahu masalahnya, Ade bisa mencari jalan keluarnya. Dan dari dulu pun seperti itu. Jadi Ade tahu, Mak tahu kapasitas Ade seperti apa. Ade bisa mencari jalan keluarnya dan cek Sunda teh mah caina herang, laukna benang. Jadi keluar dari masalah tanpa menyakiti siapapun. Tanpa membuat masalah. Iya. Tingginya pohon pasti akan juga tertiup, anginnya juga akan semakin kencang. Pasti. Cobaannya Mang Ade juga semakin kencang. Nah, pasca Mang Ade mundur dari dunia entertain ya, dan kembali lagi ke Bandung aktif ya. Iya. Ngapain aja di Bandung? Kembali Mang jahit Ade, kah atau? Mang Ade itu di Bandung membuat atau mengerjakan proyek bersama Aran Multimedia Musik. Tempat bernaung Mang Ade sekarang ini di studio di Soreang tepatnya. Oh bisa nyanyi?
Kalau dibuka YouTube-nya ada, udah tiga single yang Made ada lah di YouTube gitu. Dan sekarang yang keempat belum bikin video klipnya, lagi proses. Berarti meninggalkan jahit ya? Jahit Made dari sudah Pira pun Made tidak pernah mendatangi mesin. Maksud Made kan itu ada. Sudah males lah ya ngurus mesin, ngurus itu udah males lah ya. Bukan malas sih, jadi kan ada kawan Mang Ade yang bisa menjahit juga. Ya serahkan tanggung jawabnya ke kawan Mang Ade. Jadi kawan Mang Ade nggak punya pekerjaan, ya itu diterusin. Tapi tetap setoran. Nggak, buat dia sendiri, kelola sendiri. Kalaupun tapi itu jangan dijual. Kalaupun nanti toh Mang Ade itu yakin orangnya. Suatu saat ini mesin Mang Ade bakal bikin film, nanti mesin ini di syuting. Pasti terjadi. Yakin pasti. Yakin. Hakul yakin. Jangan yakin, Mang Ade harus yakin dong. Harus yakin. Mang Ade bikin beberapa lagu sendiri ya. Lagu ciptaan orang lain, tapi inspirasinya dari Mang Ade. Pakai bahasa Sunda atau? Bahasa Sunda 2, bahasa Indonesia 1. Saya pengen coba dengar suara Mang Ade pakai bahasa Sunda coba. Lagu tentang Ma aja ya. Terserah tentang Ma. Rapnya aja ya. Ya. Ma bapa, ma tunggul rahayu, bapa tangka darajat, ma bapa hampura. Oke. Itu lagu yang kedua. Boleh. Mang Ade, kalau podcast Mas Mansuri ini dalam 1 minggu bisa 100.000 viewersnya, Mang Ade saya buatin lagu Sunda. Amin. Produksinya saya tanggung. Amin. Video klipnya saya buatin. Siap. Rilis di Mans Entertainment. Amin. Allah takbir. Allahu Akbar. Ya, Mang Ade, kita lanjut di pertanyaan tadi. Siap. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, Pasti. Ini jadi pembelajaran yang cukup besar bahwa orang itu bisa saja, Tuhan bisa saja menaikkan setinggi langit, bisa saja menjatuhkan sejatuh-jatuhnya di bawah sumur, ya kan? Kalaupun Tuhan memberi kesempatan sekali lagi ke Mang Ade, siapa kira-kira mentor yang paling Mang Ade harapkan? Seperti apakah mungkin Pak Haji Mali, Pak Haji Bolot, atau Sule mungkin, atau Karni Ilyas, atau siapa? Siapa yang menjadi favorit Mang Ade? Favorit Mang Ade yang akan menjadi mentor Mang Ade adalah pengalaman Mang Ade. 2 bulan ke belakang Pira, pengalaman sangat berharga di hidup Mang Ade. Sangat menjadi itu di dunia entertainment itu begini. Tahu benar Mang Ade. Bisa merasakan menjadi besar dan rendah hati, sudah sampai ke itu nggak? Sudah sampai pada posisi merendah serendah-rendahnya mungkin, sampai ke situ nggak Mang Ade? Serendah-rendahnya mungkin masih ada ego sedikit ya. Pasti. Namanya manusia itu Mang Ade kadang-kadang tidak bisa mengontrol mana yang harus dikedepankan. Mungkin Mang Ade sekarang ini berjalan apa adanya dan terus semangat berkarya tentunya. Karena Mang Ade tidak mungkin diem. Kalaupun toh Mang Ade diem pasti sakit. Iya. Diem aja Mang Ade barang setengah jam pasti sakit kepala. Tapi kalau Mang Ade punya kegiatan apapun itu, atau bikin konten, atau siaran langsung, atau beresin lagu, atau bikin sesuatu syuting yang lainnya, Mang Ade akan sehat dalam seminggu. Gitu ya. Harus berkegiatan Mang Ade. Iya benar-benar. Mang Ade sempat dijunjung tinggi sama netizen dan dijatuhkan sama netizen. Apa pesan Mang Ade untuk netizen? Netizen bukan hanya satu, tapi seluruh Indonesia, bahkan Asia Tenggara mungkin Mang Adenya. Satu dari Mang Ade, netizen juara. Oke. Mang Ade, sebelum saya
akhiri pertanyaan-pertanyaan tadi, saya ingin mendalami beberapa hal yang mungkin agak sensitif ya. Ya. Saya jujur saja cukup meyakini bahwa ibu itu adalah salah satu manusia atau malaikat yang diturunkan Tuhan di muka bumi. Ya. Sedangkan Mang Ade sudah diberi rezeki kira-kira sekitar 200 jutaan gitu ya. Ya. Tapi lebih penting mobil dibanding ibu. Merasa menyesal nggak Mang Ade? Sangat menyesal, dan kenapa tidak mendahulukan bikin rumah gitu. Jadi tapi rumah belum ada. belum ada. Sangat menyesal, dan mungkin karena situasi dan ya belum rezeki gitu Mang Ade. Tapi belum rezeki lah. Kalau udah rezekinya mah jangan kita berusaha datang sendiri. Jadi 200.000 itu untuk jalan ngalor ngidul, buat bagi-bagi buat makan-makan sama temen atau gimana? Enggak sih, sama teman. Jadi berusaha untuk memanfaatkan sebaik mungkin dan seminimal mungkin. Karena gini, kalau yang itu kan jalan ke sana kemari mungkin Mang Ade jalan malam pun Mang Ade nggak suka. Main ke banyak orang Mang Ade nggak suka. Kalau nggak ada bisnis, kalau nggak ada di situ nggak ada feedback ke Mang Ade ya. Dari pulang syuting Mang Ade tidur. Kalau ada handphone kan bisa siaran langsung, bisa berkegiatan di rumah. Tapi jarang Mang Ade keluar rumah hanya untuk main sengaja. Biasanya kalau ada rezeki itu selalu selalu dibagi ke emak. Kenapa ini enggak pengen bahagiain, berikan sesuatu gitu ke emak? Kalau yang diomongin itu mah mungkin ada banyak yang bukan banyak, adalah diantaranya Mang Ade beli perhiasan atau keperluan-keperluan yang lainnya. Karena Mang Ade bilang ke Mang Ade beli mobil itu untuk ke Jakarta daripada nyewa di renta kan berapa. Kalau ke Jakarta punya mobil kan bolak-balik Jakarta Bandung kan bisa irit. Mungkin itu dan Mang Ade pun berharap ke depannya Mang Ade bisa membalikan rumah buat mak, terutama buat kita berkumpul bareng di daerah Soreang aja. Karena kalau di kota Mang Ade nggak sanggup lagi hidup di kota, kayak terlalu berat lah, terlalu banyak. Jadi kalau di Soreang itu suasana baru, jadi Mang Ade memutuskan untuk hidup di kampung aja di Soreang, sambil Mang Ade berkarya, bikin konten, bikin lagu, bikin sitkom juga. Sudah. Sitkom sudah 2 episode. Enggak, rumah di Soreang sudah? Belum, karena masih belum cukup uangnya. Apa mungkin karena Mang Ade merasa bahwa nanti pasti akan dapat lagi. Mungkin Mang Ade optimis orangnya, dan itu akan terjadi. Mang Ade, sejauh mana pengen membahagiakan orang tua? Bapak kan sudah nggak ada. Sebenarnya sangat sekali kalau kita membahagiakan orang tua, semua aspek kita pikirin. Dari mulai kakak tuh harus bahagia kan. Si emak bahagia tuh melihat kakak bahagia, adik bahagia, keponakan bahagia, cucu emak bahagia. Berarti Mang Ade mengurus semuanya dong. Iya. Di sana. Jadi tantangannya seperti itu. Jadi kalau mau bagian si emak ya kita harus berjuang dari semua. Untuk Kalau iya untuk bagian si emak. Kalau ada misalkan ini begini, kadang-kadang suka pusing sendiri. Emak adalah yang bisa mengatur semuanya. Emak tidak bahagia apabila anaknya tidak punya pekerjaan, tidak punya uang. Mang Ade berniat membagian si emak, berarti Mang Ade ngasih fasilitas atau mungkin rezeki sedikit. Berarti bukan hanya si emak dong di sana, ada kakak, ada adik. Mungkin seperti itu. Kalaupun emak ada di sini, apa yang mau Mang Ade sampaikan ke emak? Mak ada yakin
yakin pisan suatu saat imah teh kabeli. Tenang, doakeun ade percaya doa emak tembus ke langit. Amin Allah. Amin ya Allah. Tapi mak sehat ya? Alhamdulillah sehat. Sehat. Ya. Mak juga pengen Mang Ade cepat nikah pasti. Dulu juga dari dulu nikah cuman Mak Ade merasa nikah itu emang bisa membuat Mak bahagia, tapi Mak Ade tidak bisa membahagiakan Mak. Bisa membuat Mak bahagia, tapi Mak Ade merasa tidak bisa membahagiakan Mak. Karena kan kalau kita sudah menikah, otomatis kan kita mengurus keluarga kita sendiri. Takutnya Mak Ade sudah punya istri, punya keluarga sendiri, Mak Ade jauh dari Mak, itu aja. Dan sekarang pun emang kita berjauhan Kosambi dan Soreang, tapi kan perhatiannya Emak di mana di Kosambi? Di Kosambi, karena tidak mau diajak. Rumah ini rumah yang ditempatin Mak itu rumah? Rumah dari bapak dari nenek. Oh, iya. Warisan ya? Warisan dari bapak dari nenek. Ya, semoga Mang Ade segera bisa mewujudkan mimpi-mimpi harapan Mak. Allah, ya. Karena memang itulah cita-cita Mang Ade. Cita-cita mungkin untuk di depan mata cuma itu aja. Bisa membuat rumah untuk Mak. Kalau buat Mak untuk semuanya. Benar. Rezeki dari kita ke Mak untuk siapa? Untuk semuanya. Ya. Saya meyakini hal yang sama Mang Ade, bahwa orang besar juga butuh doa dari orang tuanya. Tapi mungkin sangat membutuhkan. Mungkin ini jadi bahan evaluasi Mang Ade. Mungkin ada kesalahan, kesombongan atau apa yang membuat emak sedikit tidak ridho sehingga mudah juga jatuhnya. Ya, pasti kesalahan Mak Ade. Ya, semoga semuanya berjalan baik ya. Amin. Mang Ade, ada yang perlu disampaikan kepada publik mungkin? Kepada Masyarakat? publik masyarakat mungkin perjalanan Mak Ade mungkin bukan hanya sampai di sini, karena optimisme Mak Ade itu dari dulu dan sampai sekarang pun tertanam optimis maju ke depan. Buat apa Mak Ade berdiri tegak, ada badai Mak Ade berdiri, ada angin berdiri, ada hujan petir Mak Ade berdiri, dan Mak Ade akan selalu ada untuk semuanya yang mendukung Mak Ade tentunya. Mak Ade aya di dieu keneh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga Mang Ade tetap menjaga agar rendah hati, agar sabar menghadapi cobaan dan terus sederhana seperti yang sudah Mang Ade ya. Doa kami begitu. Baik, demikian podcast Mas Mansuri kali ini dengan tamu yang luar biasa. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil bahwa sesungguhnya ujian dari Tuhan itu datang dari mana saja. Terima kasih Mang Ade Londok. Sama-sama. Sudah mau mampir dan semoga sehat selalu. Sahabatku semuanya, dunia keartisan mungkin seperti dunia yang lainnya. Tak semudah dan tak seindah yang kita bayangkan. Dia tak sekedar keberuntungan belaka. Dibutuhkan kegigihan, ketekunan dan disiplin. Public figure siapapun dia dituntut untuk memiliki hati seluas samudra. Siap menerima kritik bahkan hujatan. Di atas segalanya, kerendahan hati itu yang paling utama. Terima kasih sudah bersama podcast Mas Mansuri, podcast yang menjadi suara bagi mereka yang tidak mampu bersuara dan menjadi suara bagi mereka yang tidak berdaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mang Ade. Allahu Akbar.